Saya bertanya-tanya dan sering merenungkan, mengapa ada banyak jemaat atau pemimpin yang terus alami kesulitan untuk terhubung dengan kegerakan rohani yang sedang Tuhan buat melalui suatu gereja lokal? Mengapa reformasi gereja seperti sangat sulit terjadi? Roh Kudus menjawab dengan memberikan ayat yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga. Di dalam dua pasal tersebut ada dua kalimat yang terus Tuhan katakan kepada saya. Yang pertama, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan yang kedua adalah, barang siapa menang. Dari dua pernyataan firman tersebut, ada pengertian yang Roh Kudus berikan. Yang pertama, alasan ada banyak jemaat atau pemimpin yang masih juga tidak bisa mendengar suara Roh dan mentaatinya adalah karena masih adanya aspek kecenderungan hati yang salah dalam kehidupan mereka. Sesungguhnya hingga sekarang Tuhan masih terus berbicara kepada gerejanya. Tapi alasan mengapa ada banyak pemimpin atau jemaat yang tetap tidak bisa mendengar suaranya adalah karena ada banyak umatnya yang sedang terus membawa frekuensi rohani yang berbeda dari frekuensi sorga. Kitab 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama mencatat, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Di satu sisi yang lain, sebetulnya Tuhan sudah membuat mudah segala sesuatu, termasuk aspek terhubung dengan kerajaannya dan menerima datangnya suara Tuhan. Yang seharusnya umat Tuhan lakukan hanyalah coba memahami cara kerja Tuhan atau jalan-jalan Tuhan dan melangkah mentaatinya. Jika saja umat dan para pemimpin mau belajar merendahkan hati untuk menjalani jalan-jalan Tuhan, tidak berjalan mengikuti pikiran atau persepsi sendiri, saya yakin akan lebih mudah bagi umat atau para pemimpin untuk terhubung dengan realita kerajaannya. Alkitab menegaskan, untuk seseorang bisa melihat kerajaan sorga, orang yang bersangkutan harus dilahirkan kembali. Kata Yunani yang dipakai untuk menuliskan kata dilahirkan kembali adalah genau anoten, yang secara bebas dapat diartikan sebagai diayomi oleh seseorang yang datang dari tempat tinggi. Menurut adat atau kultur Yahudi, saat ada seseorang yang mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada salah satu anak dari tetangganya, maka anak tersebut dapat dikategorikan sedang dilahirkan kembali. Jadi sesungguhnya alasan mengapa ada banyak jemaat atau pemimpin yang alami kesulitan untuk dapat terhubung dengan dimensi kegerakan roh atau menerima suara Tuhan adalah karena orang yang bersangkutan belum mau memberi diri untuk diayomi oleh mereka yang sudah mengalami realita Tuhan. Ada banyak jemaat dan pemimpin yang masih terus beranggapan bahwa semua kita adalah sama di hadapan Tuhan. Memang betul, kita semua sama di hadapan Tuhan sebagai seorang Bapa. Dia tidak pernah membeda-bedakan kita sebagai anak-anaknya. Tapi saat kita berbicara tentang keberadaannya sebagai Sang Raja dan kerajaannya, kita harus memahami bahwa ada hierarki rohani dan takaran anugerah yang akan membedakan kita satu sama lain. Mindset demokrasi yang selama ini kita miliki telah mengkondisikan diri kita jadi gagal dalam memahami keberadaannya sebagai Sang Raja dan cara kerja di dalam kerajaannya. Saya berdoa, biarlah kuasa firman dan rohnya terus membongkar konsep pikir salah yang selama ini masih kita miliki, dan pada saat yang sama membangun ulang pikiran kita jadi selaras dengan pikiran Kristus, sehingga tidak akan ada lagi kesulitan dalam kehidupan kita untuk mengenali pekerjaan tangan Tuhan yang sedang Ia nyatakan melalui komunitas atau gereja lokal tertentu, dan sekaligus menggerakkan kita untuk meleburkan diri di sana. Yang kedua, alasan ada banyak jemaat atau pemimpin yang justru jadi kehilangan kegerakan roh yang sudah Tuhan bawa adalah karena belum matinya keakuan di dalam diri mereka.
Di sepanjang kitab Wahyu pasal yang kedua dan pasal 3, setiap kali Tuhan selesai berkata, "Siapa bertelinga?" Dia selalu menyambung dengan kata, "Barang siapa menang." Artinya, setelah kita menerima suara Tuhan untuk melangkah dalam keakuratan, kita harus memenangkan suatu pertempuran, mengalahkan keakuan. Adalah merupakan suatu kenyataan yang sulit untuk diterima oleh kebanyakan jemaat atau pemimpin jika didapati bahwa setelah sekian waktu lamanya mereka berdoa untuk terjadinya reformasi gereja. Ternyata reformasi dan terobosan ilahi tersebut justru terjadi di gereja lain atau dalam kehidupan individu pemimpin lain, bukan diri mereka. Sudah ada banyak janji-janji firman yang mereka terima, tapi ternyata semua janji tersebut terwujud dalam kehidupan atau lokalitas orang percaya yang lain. Realita pahit inilah yang seringkali menjadi penghalang utama bagi kebanyakan jemaat atau pemimpin untuk dapat menghubungkan diri dan sekaligus meleburkan diri dalam suatu kegerakan roh yang sedang Tuhan lakukan atas gerejanya. Betul-betul dibutuhkan kematian dari keakuan. Saat saya mendoakan hal ini, Roh Kudus memberikan suatu impresi rohani kepada saya. Ketika setiap jemaat atau pemimpin membangun ulang konsep pikir atau persepsi dan dasar keyakinan yang mereka miliki berkaitan tentang hal ini, dengan mudah keakuan akan dapat dirobohkan dan pada akhirnya mereka akan ikut terhisap dalam kegerakan rohani yang sedang Tuhan hadirkan atas bangsa ini. Tuhan berdaulat dalam Ia menetapkan siapa-siapa yang akan Dia pakai. Kewajiban kita hanyalah memberi diri untuk mengikuti rancangannya. Roma 9 ayat 15-16 mencatat, sebab Ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Jadi hal itu tidak bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jika sebagai sang raja, dia berketetapan untuk memakai Gideon, tidak akan ada satu orang pun yang berhak memprotes Tuhan dengan mengatakan bahwa Gideon adalah seorang penakut. Dalam kedaulatannya, dia akan menanggulangi semua ketakutan Gideon dan membentuk ulang dirinya menjadi sosok pribadi seperti yang dia inginkan. Yang menjadi porsi urusan kita hanyalah mengenali sosok individu yang sedang Tuhan percayakan untuk mereformasi dan membangun ulang gerejanya sesuai dengan pola ilahi, lalu memberi hidup kita untuk diayomi dan diberdayakan oleh orang tersebut. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ikut menerima promosi bersama dengan Daniel karena keterhubungan yang mereka miliki. Saat kita meleburkan kehidupan kita untuk berpartner bersama dengan orang kegerakan yang Tuhan miliki, maka saat orang tersebut Tuhan bangkitkan untuk mereformasi gerejanya, otomatis kita pun akan ikut dibangkitkan olehnya. B. Jika kita terus menjagai niat hati kita tetap tulus untuk hidup hanya bagi Dia dan kepentingan kerajaannya, akan selalu ada konfirmasi ilahi yang Roh Kudus berikan saat Ia mempertemukan kita dengan orang kegerakan yang Tuhan miliki. Roh Kudus adalah pribadi yang mengorkestrasi kegerakan rohani yang ada. Dia adalah pribadi yang mengambil satu orang dari satu keluarga dan orang lain dari daerah yang lain lagi untuk kemudian dipertemukan, dipersatukan, dilebur untuk berfungsi sebagai manifestasi pelayanan tubuh Kristus di akhir zaman ini. Yeremia 3 ayat 14. Akan ada suatu konfirmasi roh yang diterima oleh setiap individu orang yang akan dibawa terlibat dalam kegerakan besar ini. Amin.